bimbang. Yesus peliharaku, tak usah kemudian sudah saya sampaikan. Kemudian lagu berikut adalah memang kita tidak perlu takut, tidak khawatir, dan kita tidak boleh susah, ya, karena sungguh indah kita mengikuti Yesus. Maka pujian ini akan saya sampaikan. Sungguh besar, luar biasa bagi kita.
kasih setianya luar biasa Allah kepada kita lewat putranya yang sebentar kita akan merayakan Paskah. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib itulah ada kemerdekaan yang sebentar kita akan bicarakan atau kita seringkan. Di dalam Yesus ada kemerdekaan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada kuasa. Luar biasa lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Itu kira-kira pujian yang akan saya sampaikan. Kemanakah aku dapat dan kau dekat bahkan seluruh tak bisa membalas kesedihan. Hilang suaranya Pak Bambang. Hilang suaranya Pak Bambang ya? Apa sinyal? Ada sekarang. Hilang. Hilang suaranya Pak Bambang ya? Oh, Pak Bambang hilang ya? Oh, sinyal. Sinyal Pak Bambang menghilang dia. hilang suara. Iya, menghilang dia. Ya, selamat siang Bu Sri Utami Pati. Halo. Bu Sri Utami bisa dengar saya? Selamat siang Pati. Pati Jawa Tengah. Halo. Halo. Wah. Sungguh indah, sungguh indah. Oke, makasih Pak Bambang. Rupanya sinyalnya sudah lemah Pak Bambang. Sinyalnya hilang ya.
Ada hujan lebat Pak, sini Pak. Oh, pantesan. Iya, hilang-hilang. Ya, oke lah, kita buka ya. Ada 6 orang. Ya, selamat siang Bu Sri Utami Siang, Pak. dari Siang, Pati, Pak. ya, Pak Puji Karel Tuhan. Surabaya, Bu Maksi dari mana, Pati ya. Dari Pati juga. Oke, Pak Bambang dari Malang, Pak Usman Hadi dari Gresik. Oke, selamat siang. Kita mulai saja hari ini. Ya, kita mulai prapaskah ya. Kita tunduk kepala, kita satukan dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan telah sediakan buat kami. Haleluya. Dan yang telah Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami sampai siang hari ini. Ya, Bapa, hamba menyerahkan menit-menit, jam-jam, dan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara buat setiap kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Berikanlah roh hikmat, wahyu, dan pengertian buat setiap kami. Supaya setiap kami boleh memahami firman-Mu dengan baik, dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Bapa di surga, kiranya Engkau urapi kepada Bu Sri Utami yang dari Amin. Pati, yang akan menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan, menyaksikan Ya. kebaikan hati-Mu Tuhan. Ya. Ajari kami Tuhan, tolong Ya. hamba-Mu ini Tuhan. Ya. Karena sungguh tanpa Engkau kami semua tidak mampu. Ya. Sembuhkanlah bagi Amin. kami yang sakit, pada Pak Ya. Usman Hadi yang di Gresik yang saat ini masih menderita sakit stroke. Ya. Kuatkanlah Pak Usman Hadi, kuatkanlah teman-teman yang saat ini mendapat kelemahan tubuh. Ya. Berikan penghiburan bagi orang yang susah. Lepaskan bagi yang terikat. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga Ya. pada hari ini adalah hari yang penuh berkat. Hari yang Amin. penuh mujizat. Amin. Biarlah Amin. hanya Kristus yang dipermuliakan di dalam Benar. hidup kami. Demi nama Haleluya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya sama-sama katakan. Amin. 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 Ya, kami bersyukur hari ini Bu Sri Utami ya, Ya, yang masih walaupun dia masih ada banyak kesibukan, tapi ternyata Bu Sri rela ya meluangkan waktunya untuk kita semua, untuk membagikan kesaksian, karena kesaksian yang penting. Karena Ya. kita harus bersaksi sampai Tuhan datang. Amin. 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 Nah, kita harus bersaksi terus sampai Tuhan datang. Karena apa? Karena kita terus akan memberitakan kebaikan Tuhan ya, kebaikan Tuhan pada Amin. kita semua. Bagaimana kita sendiri, bagaimana Tuhan memproses kita semua. Walaupun Ya. kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali hati kita juga sering mungkin dikecewakan teman ya, orang, Amin. Benar, bahkan oleh saudara, ya toh. Ya. Sering kita dikecewakan, tapi percayalah, hati kita harus dijaga, karena hati kita akan menentukan hidup kita. Jangan izinkan pikiran-pikiran kotor, omongan-omongan kotor, fitnahan orang yang nggak penting, karena itu akan mengotori hati nurani setiap kita yang bersih. Kita nggak perlu tahu urusan orang lain, karena Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif ya. Efesus 5:15 kan bilang apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, bukan perhatikanlah bagaimana orang lain hidup. No. Bagaimana kamu hidup. Jadi Anda nggak usah perhatikan bagaimana orang lain hidup. Karena Amsal 4 ayat 23 bicara juga,
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, oke, terima kasih Bu Sri sudah hadir di Kompak siang ini. Ya Bu Sri, perkenalkan saya adalah Andre Wahyudi Broto, saya adalah tuan rumah Kompak siang ini. Saya ada, Kompak siang ini ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jika Bu Sri tidak ada kesibukan, boleh masuk di Kompak siang jam 1 siang. Ya, boleh masuk. Ya, kalau sibuk atau monitor saja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Monitor saja. Kalau ada kesempatan sharing firman atau sharing kesaksian, monggo. Kenapa? Bukan kita yang dimuliakan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena kita sudah mengalami mujizat Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Kita ada di sini karena Tuhan turut campur tangan. Ya, di sini ada Pak Usman Hadi ya dari Gresik. Ya, dia pun sakit nih, dia sakit stroke, dia rela menyempatkan diri ya masuk di Kompak siang ini. Ya, oke, saya dibantu oleh Pak Karel ya, Pak Karel dari Sidoarjo dan Pak Bambang dari Malang ya. Oke, Bu Sri, saya nggak berlama-lama. Silakan Bu Sri perkenalkan Bu Sri kepada teman-teman yang mungkin ya belum kenal Bu Sri. Siapakah Bu Sri? Apakah kegiatannya sehari-hari, kesibukannya hari-hari? Mungkin saat ini sudah pensiun ya. Nah, sebelum pensiun apa yang dikerjakan? Monggo silakan Bu Sri. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang, shalom Bapak Ibu. Shalom semua Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya merasa bersyukur sekali dan amin. Besar hati Pak. Juga bangga karena selama ini saya tidak ada sih yang peduli seperti ini. Ya, bukannya mengeluh sih Pak, tapi saya memang di rumah itu sendirian ya. Saya punya satu anak, itu anak saya sudah menikah dan agak jauh dari saya. Dia datang hanya hari-hari Minggu seperti kemarin gitu. Jadi saya ini pensiunan guru Pak. Saya ngajar sebagai guru agama Kristen di SD. Saya sudah umur 66 ini karena kami sudah pensiun sejak tahun 18. Nah, itu kegiatan kedinasan saya sebagai guru. Di luar itu saya sebagai ya aktivis di gereja lah Pak. Itu kalau istilah di gereja saya itu majelis. Itu loh. Majelis itu dipilih seperti presiden Pak. ya, oke. Yang milih jemaat rakyatnya gitu loh. Dan ya saya melayani sejak masih muda sih Pak. Jadi selama ini sudah 30 tahun ya saya majelis itu. Maunya sih saya tua itu ya selesai gitu, tapi sepertinya orang kayak saya itu di kampung ya Pak, namanya di desa itu ya dibutuhkan lah. Itu akhirnya ya saya masih melayani gitu, masih aktif sampai sekarang. Nanti masa jabatan saya selesai itu tahun 2027. Wes. Mantap. Ya, mudah-mudahan baru dipilih apa? Baru dipilih apa? Iya, kemarin 20 tahun 22 itu kemarin dipilih untuk yang ke-6 periode. Tapi puji Tuhan ya dengan pergumulan saya akhirnya juga bertemu sih dengan Tuhan. Kalau boleh saya bersaksi sedikit ya Pak ya. Oh ya. Oke, Ibu dulu guru agama Kristen kan? Betul. Di SD. Kalau di SD itu kan muridnya sedikit Pak ya. Satu SD itu belum tentu ada yang Kristen. Jadi mengajarnya tuh sampai 5 SD gitu loh. Oke. 5 SD karena untuk anak-anak yang tidak ada gurunya itu walaupun jauh ya kita parani Pak. Kita kunjungi. Oke. Ya, jadi saya ngajar ada 2 kecamatan itu. Ya, oke Bu. Jadi Ibu berjemaat di gereja mana Bu? Oh ya,
Saya berjemaat di gereja Jawa, Pak. Jadi Injili Tanah GKJ. Jawa. GITJ. GKJ apa? GITJ. Gereja Injili GITJ. Tanah Jawa. Oh, oke. Ya. Gereja Injili Tanah Jawa. Jadi itu Menonit ya, Pak ya, sending Ya. itu. Menonit. Jadi, Ibu kenal sama Pak Ngapurono ya? Iya, tahu. Dia jemaat di gereja Betel itu dia. Itu dulu perintisannya itu saya ikut waktu gerejanya belum ya, itu baru di rumah gitu Pak Ngapurono sering kita makan bersama, doa bersama sama istri dan putri-putrinya itu. Kami di sana diundang untuk berdoa bersama sampai ada satu. Nggak jauh dari rumahnya Ibu Sri, nggak jauh? Nggak jauh kok, nggak jauh Pak. Satu kecamatan aja. Oh, oke. Ini ada Bu Sri Mujiati, kenal sama Bu Sri Mujiati juga dari Pati juga nih. Iya itu, iya kayaknya tahu apa guru agama juga ya Pak itu. Kan saya punya namanya. Bukan. Oh yo nggak begitu tahu Pak, nggak begitu tahu saya. Nggak kenal ya. Ya nanti bisa kenalan kapan-kapan. Ada di grup juga dia, ada di grup di gitu. grupnya Ngapurono juga. Di gitu ya. juga, Ngapurono juga sama. Ya. Iya. Oke. Jadi kesaksian saya sedikit ya Pak ya. Iya, oke. Bisa lanjut, boleh, Pak? silakan. Sedikit ya Pak. Lanjut. Jadi gini Pak. Ya boleh. Saya sebagai guru agama, saya tuh mengajar agama pastinya kan materinya juga firman kan. Tapi sepertinya saya itu hanya mengajar saja, tidak mendalami firman gitu loh. Cuma cari uang saja itu mengajar, bayarannya yang Pak kejar. Tapi firmannya aku tidak begitu tahu, sehingga Tuhan itu menegur saya Pak. Waktu itu tahun ke-7 dari pernikahan kami sempat ini oleng Pak, coro bis itu oleng ya, coro kapal itu sudah sudah mau tenggelam gitu loh. Kami hampir cerai dan sebagainya. Akhirnya saya ditegur Tuhan karena ya Pak, suamiku itu guru olahraga, saya guru agama, jadi beda jauh lah cara hidupnya, beda jauh. Akhirnya kan suami itu kan orang arogan toh Pak, orang jalanan kan kalau guru olahraga. Prinsipnya dia kan yang penting dalam badan yang sehat kan ada jiwa yang sehat, gitu kan? Amin. Iya betul. Dia itu coro Jawanya melepok Pak, temen dele gitu, ngendelke aku gak tahu loro, badanku sehat, jiwaku ya sehat. Saya sering dipoyoi gitu ya Pak ya. Dibully ya, bilang gini, saya juga tidak mau kalah lah. Tapi yang penting adalah jiwa yang selamat, bukan hanya sehat. Nah, aku bilang gitu. Akhirnya kami itu bertengkar terus sampai mau bercerai. Tapi tadi Tuhan menangkap saya. Itu saya itu marah Pak, marahan sampai mau terjadi perceraian, itu suamiku minggat dan sebagainya. Terus akhirnya itu Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan tidak adil. Saya ini sudah ngajar kok Tuhan, saya sudah kerjakan firman-Mu, sudah melayani, tapi kok hidup saya tidak kayak orang lain gitu loh. Orang lain diberkati kok aku tidak. Tuhan tuh tidak adil. Saya tuh marah Pak. Terus akhirnya itu saya montang-manting gitu. Terus Tuhan perintah sampai saya garuk-garuk wajah, rambut tak orek-orek gitu. Terus Tuhan bilang, loh, Dok, kamu itu guru agama loh. Kamu itu anakku loh. Terus coba baca firman. Saya tidak tahu Pak, firman itu kan sudah tak baca terus. Tuhan baca, saya harus baca yang mana? Saya ini sudah baca firman loh. Mana yang belum saya baca Tuhan? Tapi saya tuh sambil menangis tuh, saya lupa. Ambil itu kitab kecil gini toh Pak. Kitab kecil tuh enggak kitab yang itu ya Pak, kitab biru itu yang dari Gideon Group itu untuk mengajar anak-anak. Oh iya, oke. Kecil gitu, tapi ada selempitan itu di akhir Alkitab tuh di kitab Wahyu Pak. Bukan Wahyu loh Pak, kitab Wahyu. Kitab Wahyu 3 pasal 19 itu katakan barang siapa aku kasih itu dia kutegur dan kuhajar. Kuhajar ya. Ya kan saya bertanya Tuhan, masa Tuhan mengasihi aku? Ya, aku mengasihi kamu, Dok. Gitu loh. Saya mulai berpikir, masa sih Tuhan tuh caranya mengasihi seperti ini. Akhirnya saya tahu ada firman juga, kalau kita tidak dihajar, itu kita jadi anak gampang gitu kan. Tapi kalau kita anak terang, mestinya ya diajar. Lah diajar itu kan ya sakit. Itulah, kamu itu ada ayat lagi di bawahnya tak terus kayak Pak. Oleh karena itu relakanlah dan bertobatlah. Dan relakanlah. Dari tembung rela ini Pak, saya melek Pak, bangkit. Wah,
sepertinya rasanya saya seperti ditepuk gegaya sama tangan Tuhan gitu loh. Sepertinya aku itu selama ini tuh nampak dosa saya bahwa aku tuh tidak rela. Suamiku selingkuh, aku nuntut, suamiku habisin uang, aku menuntut, suamiku tak tuntut ini dan itu gitu kan. Nah ini aku belum rela, buktinya apa? Saya masih cari pembelaan. Saya masih suka ngerumpi kemana-mana, jelekin suami, membenarkan diri saya sendiri. Ternyata Pak, dikhianati pun itu harus rela ternyata kok. Saya baru sadar itu. Oh iya ya Tuhan, selama ini aku memang belum rela sih. Aku masih cari pembelaan. Aku masih suka ngerumpi di tetangga, di teman baik, di orang tua. Akhirnya semakin runyam aja rumah tangga kami itu, Pak. Nah, itu akhirnya saya melihat bahwa diri saya itu yang salah, walaupun di dalam kenyataannya tuh suami saya itu punya banyak hutang, punya cewek banyak kan, karena guru olahraga kan arogan kemanapun itu tanpa ada batas, sedangkan saya guru agama selalu tingkat dakwah harus sopan, harus ini ya Pak ya, karena kita mendidik moral juga kan Pak, rohani orang, jadi harus jadi contoh yang baik. Saya merasa sudah benar, tapi ternyata setelah di hadapan Tuhan, rasa benar itu saja sudah salah loh Pak. Itu yang ketemu saya ini. Akhirnya ya saya mau bertobat gitu loh. Ya kalau gitu aku bertobat Tuhan, aku akan merubah cara berpikir saya, aku mengampuni suamiku Tuhan. Amin. Dan mengampuni itu baik, saya mau mengubah Pak pikiran, cara pikir saya itu tidak malah berubah Pak. Malahnya itu ibarat badai itu bukan berlalu Pak, tapi malah menderu-deru gitu loh. Pak makin kurang ajar aja itu suamiku. Nah, iya, tapi di sisi lain saya mendapatkan bahwa dari situlah saya ketemu Tuhan yang sebenarnya, Pak. Amin. Ya, saya mulai bertobat, saya mulai merelakan ya, Pak ya. Saya mulai banyak pikiran-pikiran inspirasi bagaimana cara membayar hutang. Karena gaji kami tidak cukup untuk membayar hutang suamiku yang suka. Pokoknya suami saya itu suka hura-hura, Pak. Hore-hore dan hura-hura. Bapak bisa bayangkan uang itu tidak ada nilainya loh Pak. Walaupun hutang pun dihabiskan untuk senang-senang. Kalau orang menghadapi seperti itu pasti rusaklah ekonominya. Tapi saya mulai terinspirasi dengan sikap suamiku. Aku percaya pada Tuhan. Aku tidak melihat kenyataan hidupku, tapi yang aku lihat itu Tuhan tadi loh Pak. Dengan tangannya yang begitu halus, begitu lembut menyapa saya dengan firman-Nya itu aku mulai mendalami Tuhan, dan akhirnya seperti ini aku diberkati Tuhan luar biasa Bapak. Amin. Ketika aku luar biasanya itu bukan kaya terus banyak rezeki, banyak uang, nggak gitu Bapak. Aku bisa menjalani hidupku dengan bersama Tuhan itu. Amin. Akhirnya suamiku jatuh sakit sampai berkali-kali kami menunggu dia di rumah sakit. Akhirnya dia yang melepuk tadi katanya badannya tidak pernah sakit karena dia itu mengalami stroke, mengalami komplikasi dan sebagainya, dan aku bisa menjalani menghadapi suamiku dengan hatiku yang tadi sudah digembleng Tuhan. Amin. Ternyata Bapak, orang setia itu juga dipikirkan Tuhan kok. Amin. Nasibnya itu loh. Jadi aku punya prinsip bagaimanapun pasangan hidup itu adalah pemberian Tuhan yang memang dipakai Tuhan untuk membentuk kepribadian kita supaya seperti Yesus. Walaupun itu tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang. Dan kalau boleh kami diberi kesempatan, terus kami boleh Bapak bersaksi banyak kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Sejak saya mulai tahu. Sebentar, Bu. Oke. Sekarang apakah suami sudah mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan atau masih begitu saja? Ceritakan. Puji Tuhan Pak, rupanya Tuhan itu menegur dengan cara Tuhan yang tidak saya mengerti ya. Suamiku sakit-sakitan, itu dia selalu panggil aku, Ibu, aku temani. Dia itu berusaha petik gitar, dia berusaha aku suruh nyanyi, baca firman, menjelaskan ke dia gitu ya. Saya anggap itu dia itu sudah benar, karena waktu dia muda, waktu dia gagah perkasa itu dia seenaknya sendiri, tidak peduli dengan Tuhan gitu loh. Ya orang Kristen ya dibaptis, tapi nggak tahu Tuhan itu gimana, siapa itu ya nggak ngerti gitu loh Pak Andre. Itu terjadi keajaiban waktu dia sakit-sakitan itu, ada banyak mujizat yang terjadi. Nanti kalau ada periode selanjutnya saya boleh
Oh iya, saya iya. boleh Sesi menceritakan kedua. ya Pak. Sesi kedua. Ya, sesi Sesi kedua, kedua, oke Bu. Pak. Ya, oke. Puji Tuhan, puji Sekarang Tuhan Bapak. suami apa kegiatannya, Bu? Oh, ya, iya sih, gini Pak, maaf ya, nun sewu ya Pak ya, Bapak suamiku sudah di surga ya Pak. Oh, sudah meninggal ya? Oke, sorry. Iya, udah Oke. lama ya. Ya. Dia sakit Tapi sekitar 7 tahun dan oke. ketika menjelang sakitnya meninggalnya itu, wah luar biasa Pak. Nanti Dia nanti saya terima punya Tuhan ya. PR ya Pak, PR ya Ya. Pak ya. Nanti saya ceritakan di sesi selanjutnya. Oke, Sampai sesi dia kedua. itu, Oke. non sewu Pak, pada akhirnya itu aku sampai marry sama Tuhan. Tuhan kalau nanti aku mati kayak suamiku aja. Karena gini loh Pak, waktu detik-detik mau meninggal, itu saya terus terang masih menunggu ujian, belum pulang. Suamiku udah pulang. Oh, oke. Sudah di rumah karena dia sakit. Saya tengok beberapa jam sebelumnya dan dia waktu saya sampai rumah dia mendengkur tidur. Karena keadaannya udah baik gitu loh. Setelah tidur Oke. aku mau makan sama anakku, tiba-tiba dia panggil, "Ibu, ibu," gitu kan. Dia berjalan dari kamar sampai ke ruang tengah itu masih berjalan sepoyongan, tak dudukkan terus tak kasih air hangat dan tangannya itu terangkat gini, Pak, terangkat gitu. "Apa sih, Pak?" Gitu. Terangkat, "Oh, guyon," saya bilang gitu. Oh, ternyata itu mau menghembuskan nafas, Pak. Oh, oke. Iya. Jadi dia tertawa gitu loh, Pak. Aku udah heran, nah, kok apa sih bojoku kok aneh, saya kan gitu. Oke. Saat terakhir ada pertobatan berarti ya, Pak ya? Ada Iya, tapi pertobatan. sebelum itu Puji Tuhan. sudah Ya, bertobat ya. kok, Pak. Sudah bertobat dia sebelum itu. Waktu sakit tuh dia sudah Oh, bertobat. puji Tuhan. Oke. Iya. Ya, Iya, oke. Saya tanya lagi, Bu ya. iya, Pak. Waktu Ibu mengalami hal begini ya, Ibu yang sudah jalan lurus, belajar firman, baca firman, guru agama pula, agama Iya, Kristen, benar. ya. Tapi melihat sisi lain, kok suami ini kok nggak mau bertobat ini? Ada nggak pikiran Ibu di dalam pikiran benak? Iya, Kenapa ada. ya? Kenapa? Iya, iya. Kenapa Tuhan memberikan saya kok sepertinya tidak cocok gitu loh. Harusnya yang Iya. cocok supaya kita bersatu bisa memberitakan firman bersama-sama. Kok kenapa Tuhan memberikan saya seperti ini? Sepertinya Tuhan gak adil loh. Tuhan Iya. jahat loh. Iya. Kenapa orang lain kok biasa-biasa oke loh. Ada keluarga bahagia, saya lihat tetangga keluarga bahagia bisa bersama-sama memuji Tuhan. Ada nggak rasa kecewa sama Tuhan? Coba, oh jelas, kecewa banget Bapak. Kecewa saya banget dalamnya ya. Karena perlakuan Tuhan itu saya anggap tidak adil. Ya. Tadi masa aku mau firman kok aku yang disuruh tobat, yang jahat kan suamiku. Benar tidak Pak itu? Yang di Wahyu tadi loh. Oleh sebab itu relakanlah dan bertobatlah. Lah itu. Terus tak relakan itu piye? Kalau relakan itu saya merasa belum rela disakiti, Pak. Belum rela dibohongi, belum rela dia diselingkuhi dengan orang lain itu aku belum rela memang. Tapi Tuhan kok perintah untuk rela gitu loh. Terus yang bertobatnya itu malah enggak terima lagi loh. Tuhan kok aneh. Oh yang bertobat dosa suamiku, aku ini udah bener kok suruh bertobat. Nah itu. Akhirnya saya ketemu ketika kita di hadirat Tuhan, Pak, kita sujud menyembah, kita baca firman dan ada hadirat Tuhan itu, justru kita ini kelihatan dosanya, Pak. Kalau kita jauh dari Tuhan tuh enggak nampak loh, Pak. Iya. Oke. Ya. Kalau kita di hadapan Tuhan kita nampak hancur, kecil, remuk, redam, Pak. Tapi kalau di luar di tempat pesta sih kita ketok gagah ya, Pak ya, kita ketok sombong gitu. Makanya kalau kita itu orang Kristen kok sampai tidak dekat sama Tuhan. Saya percaya, Pak. Nah, itu loh. Ya, hanya dekat saja sama Tuhan, orang itu direndahkan sedemikian Tuhan. Itu mengenai suami. Nanti aku punya cara bagaimana aku bisa menerima suamiku untuk langkah-langkah selanjutnya. Ini ada tipnya, Bapak. Saya menyelidiki dari latar belakang suamiku kurang kayak apa gitu loh. Apakah kebiasaan orang hidup itu bisa mempengaruhi jalan hidup selanjutnya? Itu pasti, Bapak.
Dan nanti kalau ada waktu ya Bapak ini PR Oh dulu. ya, Soalnya nggak apa-apa. waktunya Ya, singkat kan sesi kedua, nggak nggak enak apa-apa. Pak ya. Sesi kedua. Nah, gini, Iya. itu rasanya biasa ya. Kita sudah baca firman, sering berdoa, berbuat baik. Kok kenapa hal buruk terjadi pada saya? Hal buruk orang lain, misalnya tetangga sana, itu orang jahat, gak kenal Tuhan. Kok tambah kaya, tambah sehat. Sepertinya kita berpikir begitu ya, Bu ya. Iya Pak, benar. Tuhan nggak adil. Saya berbuat baik, guru agama, saya nggak pernah bolos, disuruh jadi majelis, monggo, disuruh melayani Tuhan, monggo, iya. mendoakan orang sakit. Kok rasanya bad things happen to good people ya. Hal-hal buruk terjadi pada orang baik, orang yang korupsi, orang yang jahat, orang yang nggak kenal Tuhan. Kok hidupnya fine aja? Nggak fine aja, okay. Mewah. Kenapa Tuhan? Tuhan nggak adil loh. Ingat, nanti kalau ada sempat jawabannya di Mazmur 73 ya Bu ya. Nanti setelah itu dibaca. Mazmur 73 itu panjang. Nanti dibaca pelan-pelan, diresapi, catat semuanya ya teman-teman ya. Why bad things happen to good people? Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Ya, kenapa? Kadang-kadang sering sekali kita rasanya kecewa sama Tuhan. Tuhan nggak adil. Saya berbuat baik loh. Saya jadi jemaat yang rajin, menginjilin orang, menolong orang. Kenapa hal-hal buruk yang terjadi? Mazmur 73 dibaca pelan-pelan dari ayat 1 sampai habis, pelan-pelan. Nanti akan mengerti. Saya enggak perlu membukakan di sini. Silakan dibaca, masing-masing punya perspektif tersendiri. Oke. Makasih Bu Sri Utami, mungkin karena waktu nanti sesi kedua nanti saya akan berikan waktu lagi, saya akan undang Bu Sri kapan Bu Sri ada waktu. Oke, Pak Karel atau Pak Bambang atau siapa saja kalau mau bertanya silakan. Halo, ayo jangan buang-buang waktu, silakan. Halo, ya Pak Karel. Oh iya, selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bapak. Ya, sudah sampaikan kesaksian. Satu hal yang saya mau tanya Bu, sekarang Ibu sendiri di rumah, anak-anak? Anak saya kerja di luar kota Pak. Oh, terus sudah menikah? Sudah, punya anak 3 hampir. Anaknya berapa Bu? Mau 3 Pak, ini 2, mau 3 ini. Mau lahirin bulan depan, akhir bulan ini rencana mau lahiran. Bukan, anaknya Bu Sri berapa? 1. Oh, cuma 1, anak tunggal. Oke. Iya. 1 Bapak. Ya. Dibuka mas tak warai ngono kok iki lho. Memang banyak hal yang kita alami dalam kehidupan ini ya. Yang penting sekarang bagaimana proses yang banyak orang tuh ingin hidupnya senang, happy. Tapi proses untuk menjadi hidup senang, bahagia itu yang banyak orang tidak mau ikuti. Ya, saya belajar ya dari suaminya Ibu, siapa namanya Ibu? Mikrofonnya dibuka, Bu Sri. Bu Sri, mikrofonnya dibuka. Mikrofon. Bu Sri siapa, Pak? Bu Sri Utami. Oh, Bu Sri Utami. Ya. Halo, Bu Sri Utami. Bu Sri Utami dibuka mikrofonnya, Bu. Ditekan. Yang gambar mikrofon ditekan, Bu. Belum buka ya?
Halo, Bu Sri Utami. Bu Utami. Mikrofonnya Halo. masih tertutup, Bu. Oh, hilang ya? Malah hilang malah. Oh, hilang. Oh, jaringan mungkin. Oh, oke. Ya, iya. Iya. Jaringan mungkin. Ya. Ya, ya. Eh, Pak Bambang masih ada, Pak Bambang? Pak Bambang? Masih monitor? Masih Pak. Nah. Oh, masih ya? Masih. Oh, Ya, Pak ya. Bambang jaringannya Monitor, hilang-hilang ya? hujan. Jaringannya Hujan, Pak ya? Bambang jelek ya? Hujan lebat. Hilang-hilang Hujan lebat. suaranya. Iya. Ya. Oh, ini Bu Sri Sampai Utami sekarang masih masuk lagi. hujan lebat ini. Bu Sri Ya, Utami ya. mencoba masuk lagi kelihatan. Ya, masuk dia. Ya. Ya, tapi mikrofonnya belum on. Audionya belum on ya, belum connect. Oh, hilang lagi. Ya, belum. Ada, belum connect dia apa? Ya, Ya. hilang lagi dia. Bu Sri Utami ditindih situ mikrofonnya, mic-nya. Nah, udah masuk. Lagi Bu, tulis lagi Bu. Ya, mikrofonnya di on Bu, masih mati itu mikrofonnya. Itu gambar palang merah itu harus ditindis. Halo, Aduh. enggak. Oh, Muncul dia. Mati dia. Mati harinya. Kok masih mati ya? Oke, bagus, sudah bagus. Sudah oke sekarang. ya, bagus. Silakan. Monggo, Pak. Pak Karno tadi tanya Ya. apa Den? Monggo, Bapak. Oh iya. Nah, kalau memang cuacanya kurang bagus, Iya, Pak, mendung. Di sini mendung ada rintik-rintik hujan. ada apa-apa, Bu. Anunya apa tuh? Kameranya di off apa-apa, Bu. Yang penting kan dengan suaranya, Bu. Iya. Ya. Oke, ya. Saya bersyukur ya dengan perhatian dari Ibu Sri Utami. Iya, Pak. Ini ada dua Bu Sri. Kita panggil Bu Utami ya? Nggih, Pak, nggih. Ya, Bu Utami ya. Dan kasihan Bu Iya. Utami yang menangkan suami. Amin. Iya. Jadi saya katakan Iya. bahwa semua orang tuh ingin bahagia. Iya, Bapak. Bahagia itu yang banyak orang tidak mau. Saya belajar ya dari suaminya itu kami ya. Iya. Pasti kan dia ingin bahagia ya, menganggap Iya. bahwa itu hebat, olahraga ya, kemana-mana itu bisa happy. Walaupun ya mohon maaf ya, walaupun itu utang deh ya. Iya. Tapi bersyukur ya, waktu dia meninggal itu dia mengangkat tangan. Iya. Setelah Dia hidup. tertawa, Ya. Pak. Ya itu endingnya itu yang kita lihat. Saya terima kasih untuk Bu Tami yang membimbing suami sehingga dia bisa pergi itu dengan sukacita. Terima kasih Bu Tami. Iya, Pak. Terima kasih Bu. Tuhan, Pak. Tuhan berkati Bapak. Sama-sama Bu. Ya. Lanjut Pak Andre. Ya. Oke. Ya, Bu Sri, saya cuma pesan ya. Iya. Jangan pernah berkecil hati. Benar. Kalau kita menilai orang lain kok enak, nggak kenal Tuhan kok hidupnya fine aja, kelihatannya baik-baik saja. Ya toh, ingat, kita mengalami begini nggak sebanding lah. Iya, benar. Tuhan Yesus disalib loh. Tuhan Yesus disalib loh. Kita baru begitu saja kok kecewa sama Tuhan. Aku disalib. Aku lahir di kandang domba. Semiskin-miskinnya kita nggak ada tuh
anak kita lahir di kandang domba, nggak ada. Benar. Ya, jadi jangan mengeluh berlebihan. Ingat, Tuhan Yesus rela datang ke dunia, rela disalib, dia rela sampai mati, bukan setengah mati loh, sampai mati. Kita baru setengah mati. Kita baru setengah mati, belum mati. Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib loh. Darahnya habis. Nah. Sampai sakitnya itu, sampai dia rasakan tuh. Masa kita begitu saja kok mengeluh, kecewa sama Tuhan. Tuhan gak adil lah ini. Baca Mazmur 73. Supaya kita kuat dengan Tuhan. Supaya kita mau diproses oleh Tuhan. Kita diproses, pasti ada progres. Amin. Karena proses Tuhan, yang dari Tuhan, Tuhan akan menyertai. Tangannya tidak kurang panjang. Kalau kita mau diproses, pasti ada progres. Amin. Itulah. Progres untuk apa? Untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Oke, Pak Karel, silakan. Lanjut. Terima kasih, selamat siang semua. Masih bersama kita, sama-sama ada Pak Andre, Bu Utami, Pak Usman hari dari Gresik, Pak Bambang, masih dari Pati ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selamat siang hari ini. Bu Sri, kalau nggak ada acara bisa ngikutin terus, ada sharing firman Tuhan sebentar lagi. Pak. Nah, kalau nggak ada acara boleh ikut terus. Nanti Pak Karel yang pimpin. Ya silakan Pak Karel. Monggo. Nggak ada acara Pak Ibu. Selamat sore Bapak. Ya, Ibu kan di rumah nggak ada acara toh? Iya di rumah. Oh ya, masih bersama kita ya. Oke. Kita akan lanjut ya. Akan lanjut ya sebentar ya. Saya bacakan ya, hari ini kita patah-patah suaranya ya. Suaranya Pak Karel putus-putus ya. Sinyalnya. Iya, putus-putus ya, Pak ya. Suaranya Pak Karel putus-putus, sinyalnya hilang-hilang ya. Mendung Pak, hujan. Iya, mungkin. Bentar saya kembalikan. Ya. Ya, oke ya. Halo. Ya, oke. Tadi putus-putus Pak Karel. Halo. Tadi hilang-hilang sih. Sinyalnya Pak Karel hilang-hilang. Hujan kah di sana? Di Sidoarjo hujan. Ah, hilang ya. Clear, hilang dia. Ya. Coba balik lagi ya. Ya, akses sekarang oke. Oke ya. Ya. Firman Tuhan untuk kita siang hari ini dari Kitab Yohanes. Ya. Kitab Yohanes 8. Halo, dengar saya ya? Ya, oke. Ya. Kitab Yohanes. Ya. Perjanjian baru, Kitab Yohanes pasal yang ke-8. Ayat 31 sampai dengan 36. Halo? Ya, lanjut. Ya, Yohanes 8, ayat 31 sampai dengan 36. Ya, saya bacakan untuk kita. Di bawah tema tentang kebenaran yang memerdekakan. Ayat 31.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana dapat berkata bahwa kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar akan merdeka. Ya. Ayat yang 36. Jadi apabila anak kamu pun benar-benar akan merdeka. Ya. Saya lanjut dengan pendalaman prolog kita untuk siang hari ini. Ya. Prolognya untuk kita hari ini dalam ya. Saya baca ya. Boleh Pak, boleh. Oke. Bisa dengar suara saya? Dengar Pak. Oke. Temanya hari ini kebenaran yang memerdekakan. Oke. Yohanes 8:31-36. Ketika orang Yahudi mempercayai Yesus sebagai Mesias orang Yahudi, Yesus menjawabnya dengan berkata kepada mereka, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Lalu Yesus meneguhkan pilihan mereka untuk mempercayai Dia sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hal itu mengagetkan mereka sehingga mereka marah dan memprotes Yesus. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Namun Yesus harus berterus terang kepada mereka dan berkata, apabila anak itu memperdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang dikatakan Yesus adalah kebenaran dan Dia adalah sang kebenaran itu. Siapapun yang menjadi muridnya akan mengenal kebenaran dan mengalami kemerdekaan yang sejati. Mari tetap teguh sebagai murid Yesus dan giat menghasilkan murid. Amin. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Andre. Saya kira kita nggak usah Pak Andre ya. Nggak usah. Cukup ya? Nggak usah lah. Ya, nggak usah. Ya, nggak usah ya. Ya, oke. Nggak usah. Saya sampaikan sebenarnya prolognya ini. Ya. Yang menarik di sini ada dua bagian. Ya. Satu bagian itu hamba, ya. Dan bagian yang kedua itu merdeka. Hamba itu yang mungkin sekarang kita sudah hampir hilang ya kata hamba ya, tapi di daerah-daerah itu masih ada. Hamba itu senantiasa ya, mungkin kalau kita perhalus itu pembantu lah ya. Pembantu tuh dia selalu mengikuti apa kata tuannya. Ya, karena dia dibayar. Tapi menarik dalam firman Tuhan hari ini, hamba dosa. Ya. Kita adalah hamba dosa. Kita diperintah oleh dosa. Ya. Kita semua tahu apa itu dosa. Tetapi yang anehnya kok mau orang hidup dalam dosa itu. Itu yang anehnya. Nah, nanti kita akan lanjutkan dalam sharing bersama, sharing skor pada siang hari ini. Masih bersama kita ya. Pak Bambang, Pak Usman sudah
out ya. Sudah leave Pak Usman ya? Sudah nggak ada Pak. Ya. Oh ya, ya. Ya, masih ada kita. Ya, masih ada kita berlima, nggak apa-apa. Ya. Ibu Utami, Ibu kan baru ikut di kita ya, baru ikut Som siang ini ya. Mic-nya dibuka Bu, mic-nya dibuka Bu, mic-nya dibuka Ibu. Halo? Mikrofonnya masih mati. Masih mati Mikrofonnya Bu Sri masih mati. Masih mati Bu Sri. Mikrofonnya masih mati. Masih sudah. Oke. Saya udah kirim apa itu skor di WA-nya Bu Sri Utami. Ya Pak, terima kasih. Ada. Oh, suaranya Pak Karel hilang-hilang Pak. Mati. Ya. Putus-putus suara Pak Karel. Putus-putus. Ya, mungkin jaringan tuh. Oh ya, bentar. Ya. Sekarang oke? Ya, oke sekarang. Ya. Jadi ada sistem skor SKOR. Sasaran kemudian sasaran itu kebenaran. Halo? Meresap ya? Ya. Kemudian K itu kondisi, teguran apa yang kita dapatkan dalam pertanyaan firman Tuhan. Kemudian O itu opsi, C itu perbaikan. Kemudian R itu rencana komitmen. Ya. Nanti kita akan bersama-sama dalam seri berikut ini. Ya. Ibu Sri masih bersama kami, Bu masih ada di pagi. Masih Pak, masih. Masih Bapak, masih. Ya. Pak Bambang masih monitor Pak Bambang. Bambang hilang ada. Pak Bambang ada. Oke, ya. Ada Pak, ada. Silakan Pak untuk mulai skornya Pak Bambang. Oh, ya baik Pak. Ya baik. Kesempatan. Selamat Bu siang. Sri bisa dibaca di WA-nya Bu. Saya kirim tuh apa itu skor. Oke Pak, siap Pak. Ya oke. Ya, selamat siang semua Bapak Ibu yang memberkati, yang mau sharing tentang firman Allah pada siang hari ini di Yohanes 8 Pak ya, Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Kebenaran yang saya dapatkan itu ya tentang ini Pak, bagaimana kita dimerdekakan, kebenaran yang memerdekakan. Artinya kita bagaimana kita ini dapat dimerdekakan oleh Allah. Bahkan di situ berbicara bahwa hanya kebenaran dari Allah itu yang bisa memerdekakan kita. Nah, kebenaran apa? Disebutkan bahwa kita harus menjadi seorang murid. Ya, katakan demikian. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita mau tahu kebenaran Allah, itu kita harus jadi murid dulu, muridnya Allah, yaitu muridnya Yesus. Gitu. Jadi kalau kita nggak menjadi murid, ya kita nggak tahu lah bagaimana keberadaan seorang murid itu. Ya kita harus mengikuti gurunya. Kita harus mendengarkan apa yang diajarkan. Ya contohnya pada waktu kita sekolah dulu itu kan menjadi murid itu kan apa yang dikatakan guru itu kan ditiru dan ditiru. Jadi keteladanannya. Kemudian adalah hal ini adalah guru kita adalah Yesus itu. Nah, kemudian di sisi lain untuk kita
mendapatkan kebenaran daripada Allah yang sudah disampaikan tadi tentang kita harus meniru dirinya, contoh apa yang diajarkan kita, bahkan apa yang diajarkan di sini dikatakan bahwa ketika engkau kalau kita baca di dalam ayat yang ke-51, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan juga dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, juga ini apa beberapa kali dikatakan dalam Yohanes 8 ini bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Nah, menjadi seorang murid itu kita baca di dalam Markus 8 ayat 36, ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ya kan ikut guru. Ya, apa di kemanapun guru perintahkan kita ikut, kemana guru berada kita ikut. Itulah jadi seorang murid itu ya, taat setia dengan kebenaran kepada gurunya. Maka di dalam Markus 8:34, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Allah, artinya apa? Bahwa di sini ada ada satu konektisitas ya. Jadi ada hubungan, ada relasi juga. Jadi ada persekutuan erat dengan Allah. Bisa juga bisa dikatakan bahwa seseorang yang menjadi murid sejati itu harus melekat dengan Allah atau bergaul karib dengan Allah. Karib itu melekat erat yang tidak bisa dipisahkan, ya, karib itu. Nah, makanya menjadi seorang murid kita harus nyontoh, dan di sini dikatakan di dalam di Markus berapa tadi yang saya katakan? Markus 8 ayat 34. Untuk kita menjadi seorang murid itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memang betul ketiga hal ini yang tidak kita pisahkan, tidak bisa kita pisahkan. Ya, jadi bisa kita mengikut Yesus atau kita menjadi muridnya Yesus ketika kita dapat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Nah, saya dapat katakan, apabila kita sebagai orang percaya kemudian mengangkat salibnya, artinya dapat menyangkal salib dirinya, kemudian dia mengikut aku, itu sudah dapat dikatakan menyangkal diri. Ya, untuk kita menjadi seorang murid, dan ketika kita bisa menyangkal diri hidup kita, maka kita akan dimerdekakan, itu janji. Nah, apa kira-kira yang bisa kita bisa saya sampaikan tentang bagaimana sih menyangkal diri itu? Ternyata Tuhan katakan bahwa menyangkal diri itu ada beberapa yang bisa sampaikan. Pertama, Tuhan katakan kamu harus dapat melakukan atau menderita ya, dalam peperangan seumur hidup tentang melawan dosa. Jadi kita harus siap terus melawan dosa. Ya, ketika kita seperti pada pengalaman yang lalu saya bekerja untuk melakukan dosa, enak dikasih duit, korupsi, gitu. Nah, itu harus kita lawan. Iya, kita harus lawan itu. Untuk kita menjadi seorang murid, untuk kita bisa dimerdekakan, karena dengan menjadi murid itulah kita dimerdekakan, itu kata firman tadi itu. Itu yang pertama. Itu nanti bisa dilihat di dalam Roma 1 Petrus 4 dan sebagainya, Pak, kalau nanti saya jelaskan itu. Jadi kebenarannya itu saya. Kemudian yang kedua, artinya tadi itu kita dapat menghadapi penderitaan dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Kemudian yang kedua, kita harus berani menderita dalam peperangan ya, terhadap iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kemarin itu kalau tidak salah kita bicarakan di dalam Efesus itu, Pak, kita harus menggunakan pelengkapan senjata
Di Efesus 6 ayat 12. Musuh kita adalah bukan darah dan daging, bukan manusia, tetapi penguasa pemerintah angkasa itu. Nah, itu kita harus bisa. Untuk menjadi seorang murid itu harus mampu itu. Kalau kita tidak mampu menghadapi itu, ya kita tidak akan jadi seorang murid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam kehidupan kita sehari-hari, nah, kita harus berani menanggung beban ejekan, cemoohan, ya. Mungkin mereka yang mungkin pernah kita lihat bagaimana mereka ya yang bukan tetangga kita itu bagaimana berada kita. Itu kita harus berani menanggung itu. Bahkan kita harus menjadi saksinya untuk menyampaikan berita kebenaran. Itu kira-kira sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pengertian murid. Karena dengan murid itulah kita menjadi murid Yesus, itulah kita akan dimerdekakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Merdeka di dalam belenggu penderitaan, merdeka di dalam tekanan, merdeka dalam masalah keluarga, ya dimerdekakan, maksud saya dimerdekakan dalam masalah keluarga, masalah ekonomi, ya. Karena kita menjadi seorang murid, karena kita diberikan kekuatan. Nah, kembali lagi bahwa itu semua ketika di dalam Yohanes 15 kita harus melekat pada pokok anggur. Karena kita ada ranting-rantingnya, maka kita harus melekat dengan pokok anggur. Karena ketika kita melekat dengan pokok anggur, maka kita memiliki kekuatan daripada Allah. Kekuatan yang luar biasa. Nah, itu kira-kira kebenaran yang saya dapatkan, Pak. Jadi melekatlah terus kepada Allah, maka kalau kita baca di dalam Yohanes 15 itu kan, maka hidup kita tidak akan sia-sia, akan berarti, berdampak dan berbuah dan sebagainya. Bahkan kita kalau kita terus tinggal melekat di dalam Allah di ayat yang ke-7, maka kita akan minta apa saja. Ketika firman-Ku dan Aku ada di dalam kamu, maka minta apa saja Tuhan, seolah kita sudah menerima dari Bapa. Itu kira-kira janji Allah ketika kita dimerdekakan sebagaimana kita menjadi seorang murid Yesus itu. Itu kira-kira Pak kebenaran yang saya dapatkan. Kemudian perbaikannya, karena menjadi seorang murid itu harus rela dan senang, ya, untuk Amin. melakukan apa, rela dan senang, seperti di dalam di 2 Korintus 12 ayat 10 itu katakan kita harus rela senang dalam penderitaan. Ya, ini di ukulele saya itu sudah tulis apa itu 2 Korintus 12 ayat 10, rela dan senang melakukan apa saja, terutama di dalam pergumulan kita, di dalam penderitaan kita, tekanan dalam hidup kita. Tuhan silakan tolong. Nah, kemudian perbaikannya, karena sebagai murid tentu karena sesungguhnya kita ini lemah, Pak. Lemah, manusia itu paling lemah jika dibandingkan dengan iblis. Iblis itu lebih kuat, Pak. Iya, betul. Nah, sekarang kenapa kok saya katakan kita manusia betul. itu lemah? Nah, karena Tuhan janji, kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita habis, Pak, sama iblis. Iblis itu kuat, Pak. Kuat. Dia lawannya sama Tuhan kok. Ya, dia kalahnya sama Tuhan. Dia takut terberit-berit, Pak, kalau sama Tuhan. Tapi dia jam terbangnya lebih lama, Pak. Jam terbangnya kan lebih lama. Iblis kan ribuan tahun. Kita kan 70 tahun, 80 tahun. Iya, jam terbangnya lama, Pak. Pasti betul, setuju. Ya, kira-kira itu perbaikannya sudah tadi sudah kedorang perbaikan dan komitmen menjadi seorang murid itu memang ya Pak, kalau kita waktu di sekolah itu ya waktunya jam tidur gitu, suruh datang ke sekolah ya, untuk latihan ini latihan itu, ya menjadi seorang murid ya harus rela berkorban lah itu. Jadi siap sedia. Jadi maksud saya siap sedia, Pak. Nah, itulah komitmen saya ya, karena saya sudah diberi waktu, kesempatan Tuhan, saya tetap setia kapanpun Tuhan pakai ya rela dan senang. Amin. Pak. Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati.
Terima Mantap. kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Bambang. Ini menarik ya. Pak Bambang ini saya sebagai pendeta ya. Yang menarik sini ada ibu guru di sini. Nah, ini ibu guru ini. Ya, Guru ada agama murid, lagi. ya. Guru Nah, agama guru lagi ya. agama lagi, ya. Ini, ya. Ini Jangan menarik macam-macam. ini, menarik. Jangan Ya. macam-macam. Ya. Ada murid, ada guru agama lagi ya. Ini, ya. Tentunya semua guru itu pasti mengajarkan yang baik pada murid, ya. Setuju Bu ya? Ya. Semua guru pasti mengajarkan yang baik pada setiap muridnya. Cuma kadang-kadang murid itu bandel, mokong, tahu ya, mokong ya, bandel, ya, bandel ya, ya. Disuruh gini nggak mau, disuruh gini nggak mau. Tapi saya bersyukur ya, kita ada di grup ini. Ya. Kenapa? Ini dikatakan tentang hamba, murid, hamba dan merdeka. Tadi Pak Bambang katakan bagaimana menjadi seorang murid, ya, harus dididik, harus taat, ya. Kalau dulu mungkin Ibu Sri Utami sebagai guru agama, minggu depan ya kamu baca hafal firman Tuhan dan maju ke depan gitu, bisa baca sendiri gitu, bisa hafal, gitu ya. Nah muridnya harus ikut. Iya. Kalau yang muridnya nggak mau ya, muridnya bandel, mokong gitu ya. Wah, Iya, ini nggak usah masuk lah, aku nggak usah melebu wes. Medeni Bu, Bu Sri Utami kan gitu ya. Nah, itu akibatnya apa? Muridnya itu tidak naik kelas, dapat nilainya jelek. Oke, kita lanjut Bu Sri Utami, monggo Bu. Dilanjut untuk sharingnya Bu, silakan. Mic-nya dibuka Bu. Mikrofonnya dibuka Bu. Bu Sri. Iya Pak. Oke. Ya, Pak. Lanjut. Jadi gini Bapak, saya tuh ternyata seperti yang ada di Yohanes berapa itu, 3 atau berapa ya itu. Seperti Nikodemus, guru ahli Taurat, tapi ternyata di depan Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya. Ya. Dan itu juga saya ya Pak ya. Banyak yang harus saya tahu itu. Kalau guru di luar Tuhan Yesus Allah Pak, tidak ada apa-apanya. Ya. Itu loh. Masih apalagi butuh guru olahraga gitu ya. Iya, kalau kayak guru olahraga itu loh, punya semboyan di dalam badan yang sehat, pasti jiwanya sehat gitu loh. Padahal jiwa itu tidak cuma sehat loh, yang terpenting itu selamat. Amin. Iya, makanya saya itu terpelak sendiri, saya terpukul sendiri oleh pikiran saya. Ketika saya merasa bangga, merasa benar, sudah baca firman, sudah jadi guru, mendidik moral, etika gitu kan Bapak, rohani seseorang. Tapi ternyata saya sendiri itu, walah sakjane nu di luar Tuhan ditolak saya ini Pak. Benar. Saya belum bisa melakukan tugas saya sebagaimana yang Tuhan mau. Yang saya kerjakan itu yang saya mau Pak, bukan yang Tuhan mau gitu loh. Akhirnya kan saya dihajar toh Pak, gitu loh. Saya hajar karena itu kesakitan aku diizinkan itu. Karena Tuhan mengasihi, kembalinya kan gitu. Siapa yang dikasihkan dihajar. Ketika Tuhan mengatakan dalam firman pertama itu, barang siapa, aku pikir kayak pengumuman di istana saja ya Bapak, kok barang siapa. Ternyata memang istana, iya ya Pak, memang itu istananya Tuhan kok, kerajaannya Tuhan kok. Kita boleh ikut-ikutan kan Pak, di barang siapa termasuk kita juga kan, kita juga termasuk di situ. Lah saya itu sampai terkenanya ibarat pedang itu saya tertusuk banget kan di situ. Kok memang firman itu ya melebihi pedang bermata dua, ya kan? Kalau sudah menyambet kita kan masih kita kelepek-kelepek mbak tak berdaya, itu loh. Makanya saya percaya siapapun kita, kalau kita itu tidak ada di hadirat Tuhan, kita merasa benar saja, itu malah jauh. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan tuh kita semakin nampak lemah, kita membutuhkan Tuhan itu semakin. Saya ketemunya itu ya nanti di Matius 5 itu kan, bahagialah orang yang haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan.
ternyata itu benar banget loh Pak. Kalau kita ingin tahu, ingin mendekat Tuhan, membutuhkan Tuhan terus, itu kita akan diberi satu kepuasan. Dan saya merasa hidup saya itu paling untung setelah saya menjalani hidup yang dahulu seperti itu. Paling beruntungnya Tuhan kok mengasihi aku seperti itu. Bahkan aku itu bisa membaca di Yeremia itu sejak dalam kandungan ibu itu kita sudah dijagai ya Pak ya. Iya. Sudah Tuhan kita ketika Menenun, Bapak dan menenun. Ibu kita, hah? Sudah menenun. Tuhan Iya, menenun. Tuhan Ya. menenun, dia itu Ya. yang membentuk buah ginjal kita, yang melukis wajah kita. Nah, dari itu tuh saya mulai tahu banyak tentang diri saya itu. Saya itu Pak, menganalisa, kalau istilah guru itu menganalisa, mengevaluasi perjalanan hidup. Oh, ternyata begitu ya Tuhan. Itu ngertine sadareku ya setelah tua Pak. Selama aku jadi guru agama, merasa benar, merasa mengerjakan firman, melayani Tuhan di gereja, mengajar sekolah minggu, pemuda, ibu-ibu. Ketika saya merasa itu saya belum menemukan Tuhan ternyata. Tapi setelah waktu berlalu, melihat masa lalu, bersama Tuhan, oh ternyata aku kok dibimbing Tuhan, kok gak ngerumangsani gitu loh. Ya, sejak dalam kandungan Tuhan, dalam kandungan ibu pun itu kita sudah dilihati Tuhan. Ibu kita belum melihat wajah kita, Tuhan sudah menjaga. Nah itu saya remuk redamnya itu dari kesaksian ibu saya sendiri Pak. Katanya ketika ibu malah mengandung saya itu, ibu enggak mau menerima saya sebagai anak, digugurkan gitu loh Pak. Anak tertolak ya, tertolak. Ya digugurkan. Ya lah ini masih ada gitu Pak. Oke, betul. Ya. Ya digugurkan malah hidup seperti ini kok. Itu kan rencana Tuhan enggak boleh ini. Walaupun aku sudah dimusuhi di dalam kandungan ibuku, tapi aku tetap lahir. Lah inilah yang membuat saya hancur. Saya melihat diri saya luluh di hadapan Tuhan. Oh begitu ya Tuhan. Ternyata Engkau punya mau, punya rencana. Makanya aku hidup sekalipun aku sudah berperang dalam kandungan. Waktu di dunia lahir, saya pikir berumah tangga bahagia. Tapi ternyata itu neraka gitu loh Pak. Tapi saya lalu membuat satu kesimpulan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, walaupun suami yang jahat sekalipun itu bisa diubah menjadi berkat. Dan dari sikap suamiku itu aku bisa belajar banyak. Dan aku menikmati kebenaran firman Tuhan, Bapak. Jadi kalau aku hari ini bahagia, itu bukan karena saya itu bisa bekerja keras, menghasilkan uang, atau gimana. Karena ada tangan Tuhan itu loh, yang menyertai. Walaupun kita ini bertumpuk harta, kalau tidak bisa bersyukur kan ya percuma toh Pak. Ya. Oke. Dan kesaksian yang lainnya itu waktu saya itu sudah baikan sama suami saya tidak malah menjadi baik, tetapi malah menjadi jadi. Bentar Bu ya. Malah menjadi Bentar, jadi. Bu Sri. Oke Pak. Ya. Kita kembali ke skor Kementerian Firman Tuhan siang hari ini Bu. Itu kalau nanti kesaksian nanti berikutnya lagi. Sesi 2 Bu. Sesi 2 Bu. Kembali pada Iya Pak, iya. Tentang kebenaran merdeka. Tentang kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah Bapak sharekan itu tadi, yang memerdekakan, itu memang suatu kebenaran yang terbukti. Kalau kita tidak di dalam firman Tuhan, kebenaran itu hanya kebenaran menurut kita kok Pak. Ya, kebenaran yang dari firman Tuhan itulah yang memerdekakan kita untuk memiliki, pertama kali kita ini memerangi ego kita sendiri kan. Makanya kalau saya baca firman seperti di Mazmur 9 itu kan ada ya Pak, ayat 6 atau 3 itu ya. Musuhku mundur, tersandung, jatuh, dan binasa di hadapanmu. Artinya kan musuh kita itu kan diri kita sendiri Pak. Ya. Manakala kita masih punya ego, masih ingin dihormati, ingin dipuji, ingin memenangkan diri, itu kan ego. Kalau orang-orang lain itu kan hanya sarana untuk memuji kita. Yang paling bahaya kan diri kita sendiri. Nah, itu saya temukan setelah saya bisa, oh ya Tuhan, terpujilah namamu. Ternyata Engkau, ternyata firman-Mu ini sudah
sejak dulu sudah ada, tapi kenapa aku lewati. Dan saya baca tidak nyantol blas. Saya mengajar tok. Tidak seperti pedang yang menusuk gitu loh, Pak. Kita hanya baca-baca kayak koran gitu, kayak cerita sejarah kudus gitu aja lah. Tidak ada maknanya, tidak ada remahnya, tidak menusuk, tidak mengerjani kita. Tapi setelah kita itu mulai membuka hati, mulai bertobat, mulai menyadari, kayaknya itu semua dibuka Tuhan gitu loh, Pak. Kita selalu diberikan roh untuk menangkap. Ya ibarat itu kalau HP ya sinyalnya itu tajam gitu loh. Ya. Ini yang ada apa dengan kita? Kenapa sinyalnya kok lemah atau tajam? Karena proses hidup yang ada kepahitannya, ada kesakitannya itu saat itu justru Tuhan sedang memprogram dan melakukan rencana-rencananya, Bapak. Itu untuk saya ya, Pak ya, untuk saya seperti itu. Makanya tadi aku matur bukan kesaksian lagi, tapi itu saya katakan bahwa yang jahat pun bisa menjadi berkat. Ini bukan datang dari dalam keluarga tak loh Pak, di gereja pun apa ya kita ini selalu mendapatkan tempat baik kan ya tidak Pak. Untuk menjadi seperti ini sampai hari ini itu kan membutuhkan perjuangan, membutuhkan air mata Pak. Karena orang-orang di sekitar kita walaupun seiman, mereka itu bukan mendukung loh Pak. Malah mereka itu ya ibaratnya seperti murid Tuhan Yesus lah. Yang mengkhianati Tuhan itu bukan orang lain tapi muridnya kan. Begitu juga yang ada di gereja kita, di tempat kita berkomunitas. Di situ kita ya juga digarap Tuhan. Tidak semua orang tuh senang dengan pelayanan kita, dengan watak kita. Kalau kita bisa hari ini masih dibutuhkan jemaat kan pasti itu buah dari menabur dengan tetesan air mata kan Pak. Amin. Dan kita tidak putus asa dengan kerelaan hati tadi ya Pak ya. Satu tembung saja kerelaan hati itu maknanya sudah sangat luas. Tuhan saja kalau tidak rela hati mungkin kita tidak selamat Bapak. Itu buat saya menemukan itu. Maka saya terus ya Tuhan beri aku roh kerelaan hati. Ajari untuk bertobat terus. Ajari untuk menghitung hari-hariku Tuhan tidak berlalu begitu saja tanpa syukur, tanpa memahami. Akhirnya setiap bangun pagi, oh puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan, aku masih hidup, napasku masih. Aku bisa menghirup udara segar, akhirnya kita bisa semakin membuka mata gitu loh Pak. Oh luar biasanya Tuhan itu loh. Coba kalau kita dalam keadaan fine-fine aja mungkin, wah berkat roti menumpuk di meja, air minum tersedia pun kita tidak hanya biasa-biasa saja malah jadi sombong kan Pak. Gitu loh. Karena kita merasa punya banyak ini ya bisa mempunyai orang-orang melayani, tapi kalau kita bisa oh Tuhan, aku sendirian, tapi aku bisa hidup tanpa orang lain, tanpa menyalahkan siapa-siapa, tanpa menuntut siapa. Ini loh Bapak, saya sekarang tidak mau nuntut siapapun, karena saya merasa diperlakukan lebih dari yang lainnya. Ini bukan saya berlebihan loh Bapak, karena saking saya mengucap syukur itu loh. Ternyata untuk melayani Tuhan, untuk bekerja untuk Tuhan itu tidak seimbang kok Pak dengan apa yang kita terima. Amin. Iya, makanya kerelaan hati itu penting buat saya. Jadi yang saya dapatkan dari Tuhan inilah yang saya nikmati setiap hari. Aku rela Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu merelakan menjadi seperti kita kok, mengambil alih dosa kita kok, mengalami penderitaan kok. Kalau dia tidak meninggalkan kemuliaannya, kalau tidak rela hati kan tidak mungkin Bapak kita ini dibayar dengan harga darahnya kan. Ini mengenai tadi Bapak bilang pemuridan untuk menjadi itu seperti jadi murid dulu. Saya ini sebetulnya bukan guru, saya itu murid yang paling membutuhkan banget Bapak. Saya tuh seperti ini tuh saya merasa hati saya sangat bahagia karena apa ya? Kita bertemu dengan priayi-priayi yang memang Tuhan sudah garap gitu loh. Ibarat itu sudah matang gitu loh, Pak. Sudah matang. Betapa enaknya gitu loh menemukan yang sudah matang, Pak. Karena kita bisa sehati sepikir. Amin ya, Pak, Bapak Ibu ya. Amin. Ya. Iya, Pak. Saya senang sekali, Pak, kalau bisa bergumul, bergabung. Dan ini respon saya tadi, Bapak.
kita harus menjadi murid dulu. Iya, benar. Wong itu murid Tuhan saja bilang ya Pak ya, untuk menjadi murid itu ya memang harus tadi loh Pak, merendahkan diri serendah-rendahnya. Kalau kita sudah merendahkan diri, maka Tuhan akan mengangkat kita, itu pasti. Beda kalau guru yang penuh ilmu, merasa pinter, melayani seperti saya tadi. Dipukul lah saya Tuhan, oleh Tuhan. Ya. Oke. Diajarlah Bapak saya ini. Maka saya tidak berani Pak, setiap ada hamba Tuhan yang melayani seperti apapun kekurangannya, dia dipakai Tuhan. Tuhan menyatakan hikmatnya itu bukan pada orang berpengetahuan, tapi anak-anak kecil, orang-orang lemah. Jadi saya menghargai banget Bapak. Itu. Jadi saya bangga dengan bapak-bapak yang sudah sepuh, tapi semangatnya dahsyat luar biasa. Karena saya tahu ada roh Bapak ya, ada roh Tuhan Yesus ada pada Bapak semua. Besok ajak temannya Bu Sri masuk sini. Oke Pak, nanti saya akan menghubungi mereka ya Bapak ya. Ajak teman-teman ya, kita. Ya, kaum ibu yang banyak kaum. Nah, kita bersama-sama membangun tubuh Kristus. Iya. Yang teman saya yang banyak itu janda loh Pak. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu jiwa Bu, yang penting jiwa itu. Jiwanya jangan sampai tersesat. Iya, tapi kami melayani kok Pak, kami para janda di sini melayani. Ya nggak apa-apa, aja. Oke Pak. Oke, siap Pak, siap nih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Sri yang katakan pada kita sama seirama dengan Pak Bambang ya. Kita harus menjadi murid. Amin. Ya. Kita semua pernah sekolah ya, pernah sekolah. Kalau memangnya kita murid itu salah, pasti dipukul sama guru. Iya. Anda ditubik gitu. Saya di sekolah dulu, kalau melawan sama guru atau datang terlambat, itu dipukuli sama mister yang panjang 1 meter gitu, dipukul, dipantat gitu, sakit loh. Iya. Karena apa? Karena kita melawan sama guru. Ini juga firman Tuhan. Kalau kita melawan dengan firman Tuhan, kita juga akan ditegur, dipukul sama Tuhan. Cuma kita masih diampuni. Seperti guru, walaupun muridnya salah, ya, dia masih mengampuni muridnya itu supaya mendidik muridnya itu supaya jalan pada jalan yang benar. Oke. Iya. Masih ada, masih Bapak, masih ya, loh. Masih mendengar. Masih. Oh ya, silakan masih. Mau sharing silakan Mas Ri. Silakan Mas Ri. Ya. Masih. Ya. Mas Ri. Halo Pak, halo. Halo Ibu. Halo. Tuhan berkati. Ya, halo. Dengar suara saya enggak? Ya, bagus Bu. Dengar. Buka kameranya dibuka Bu. Kameranya dibuka. Ya. Halo Pak, halo. Ada suaranya saya enggak? Ada. Dengar Ibu. Ada ya. Ya, terima kasih firman-Nya. Bu Sri, aku temanmu yang paling dekat loh, ada suruhan gereja. Di mana Ibu? Tendas. Oh, Tendas. Bu Sri siapa Tendas. ini? Iya. Bu Sri Mujiati kan? Ibu Mbak Sopo itu ya? Ibu Mbak Yuni. Oh, alah Bu Sri. Wah, pinter banget. Pinter banget ini memang. Pinter banget itu. Saya kalah Pak. Iya. Saya kalah sama Bu Sri. Itu sebenarnya teman kok. Enggak kalah kok. Terima kasih kesaksiannya yang bagus banget, dan terima kasih firman-Nya kita harus menjadi murid yang baik ya, gitu. Iya. Ya, kita saling mendoakan aja sehingga kompak ini selalu berkembang maju dan memenangkan jiwa baru. Amin. Pak, terima kasih Pak. Amin. Oh, Tendas ya tahu ayo aku. Iya teman-teman pun ada utusan gereja gitu loh Bu.
Iya, Putri iya. Utami, ya Bu Sri Utami dari Sumberjo, saya dari Tendas gitu kan. Iya, wong mantu ya tak tunggoni ngono kok ya. Iya, iya makanya. Iya, Pak, saya tahu. Oh, Bu Sri, ya. Tak kirain siapa ya? Oh, iya, Bu Sri. Ya. Bolo dewe, bolo dewe. Konco Oh, dhewe dewe. ketemu. Masalahnya gitu loh, Pak. Masalahnya itu saya enggak percayanya itu kok masuk HP gitu loh. Buka kameranya, buka Bu Maksi. Kameranya dibuka dong. Kameranya tertutup, Maksi. Ya memang tak tutup ya Pak. Kenapa? Dibuka lah. Kan itu Bu Sri Utami kepingin lihat. Apa? Itu dekat kok Pak, nek mau. Sering ketemu apa, Pak? Kalau ada acara ibu-ibu sering ketemu. Oh iya, oke. Sering ketemu Pak, sering ketemu. Oke. Itu tadi yang saya tidak percaya kok masuk TV gitu loh, Pak. Masuk TV. TV. Itu yang saya tidak percaya. Ini sudah tahu saya. Oke. Ya sudah Pak. Ya, kita lanjut ya. Saya sampaikan skor. Sasaran kebenaran yang saya lihat di sini bahwa ada kemerdekaan. Semua orang itu ingin merdeka. Ya. Seperti bangsa Indonesia merdeka. Tapi merdekanya itu kan kita punya hukum, punya dasar. Ya. Hukum ya, ada undang-undang yang mengatur kita. Nah, undang-undang atau hukum itu mengatur kita, bukan melarang pada kita, ya, tetapi untuk mengarahkan kita supaya kita ini hidup dalam kebenaran sehingga sampai pada tujuan. Kita bangsa Indonesia merdeka 45. Dan ada banyak hal yang terjadi dalam negara kita sampai saat ini masih terjadi. Karena apa? Karena banyak orang itu yang tidak mau berjalan dalam hukum yang sudah dibuat. Saya ambil contoh begini. Kita tahu jembatan penyeberangan ya. Ya di Pati ada jembatan penyeberangan ya. Di kota-kota besar umumnya ada jembatan penyeberangan. Nah, jembatan penyeberangan itu dibuat supaya orang bisa berjalan di jembatan penyeberangan itu dan dia sampai ke sebelah. Ya. Kan tidak mungkin orang jalan di jembatan penyeberangan. Kita mau jungkir balik di jembatan penyeberangan, kita harus sampai ke seberang jalan. Kecuali kalau kita melompat dari pagar pembatas jalan ke jembatan penyeberangan itu, kita lompat keluar, kita jatuh di jalan, kita lindas mobil, kita akan mati. Nah, ya, itulah. Jadi hukum itu bukan melarang kita, tapi membatasi kita supaya kita berjalan dalam kebenaran, supaya kita sampai pada tujuan. Di jembatan penyeberangan ya, kita mau nyebrang dari sebelah sini ke sebelah sana. Ya. Itu di tengah-tengah jalan itu ada pagar pembatas. Kita kan nggak mungkin naik pagar. Jadi dibuatlah jembatan penyeberangan orang, nah, JPO. Orang nyebrang di situ sampai dengan selamat di sebelah. Jadi saya katakan bahwa kita negara Indonesia itu punya undang-undang, punya hukum, supaya semua berjalan di dalam aturan yang benar, supaya kita bisa hidup rukun dan damai, lebih sehat. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan. Di dalam perikop kita dikatakan bahwa kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita hidup benar, ya pasti ada damai, ada sukacita dua. Cuma sekarang masalahnya banyak orang yang ingin hidup damai, sukacita, bahagia, tetapi tidak mau tinggal dalam kebenaran. Ya. Kita mau lihat orang, kenapa ada penjara, kenapa ada rumah tahanan, kenapa ada lembaga pemasyarakatan, kenapa ada hakim, kenapa ada jaksa. Karena apa? Karena kita melanggar hukum. Tugas kita sebagai
orang-orang yang dipanggil Tuhan sebagai anak Tuhan, supaya mengajarkan tentang kebenaran. Kebenaran tentang firman Tuhan. Supaya orang itu berjalan dalam kebenaran, supaya damai sukacita itu ya menjadi bagian. Ya, orang-orang korupsi katakanlah, ya di mana-mana itu bukan rahasia itu rahasia umum. Orang korupsi, dia punya villa, punya mobil bagus, punya rumah besar, tapi kok mau ya tinggal di ruangan yang sempit, ya mau kok tinggal di penjara, ya. Aneh-aneh itu yang aneh itu siapa orangnya? Orangnya, hukumnya, kan orangnya yang aneh. Nah, orang itu, ya, semua orang itu bisa membohongi orang lain. Bisa, karena dia hamba dosa. Karena iblis itu, setan itu dia selalu mengajarkan tentang dosa-dosa, berbuat kejahatan. Orang semua Sinyalnya Pak Karel hilang-hilang, mungkin kameranya dimatiin juga. Sinyalnya hilang-hilang. Sinyalnya hilang-hilang Pak Karel. Sinyalnya Pak Karel hilang-hilang. Dengan diri sendiri belum sudah dengar imat kamera saya matikan. Kamera Ibu Sri Utami dengar kalau Ibu? Dengar, Nah, Pak. sekarang oke. Dengar. Sekarang oke. Tadi hilang-hilang. Ya. Oh ya, oke. Ya, saya lanjut ya. Oke. Iya, Pak. Bagaimana tadi? Oh ya, tentang ibu guru ya. Ibu guru tentunya dia mengajarkan kebaikan, ya kan? Iya. Dan ibu guru Hilang dia. Hilang. Apa? Ya hilang apa? Sinyalnya tadi memang mati dia. Nah, Saya masuk masih lagi ya, dia. Pak. Nah, masuk lagi dia. Sinyalnya. Saya masih ada, Pak. Masih masuk lagi dia. Ya. Halo Pak Karel. Suaranya hilang, Pak Karel. ya. Oke. Ya, oke sekarang. Kamera saya matikan ya. Ya. Kita harus menjadi teladan bagi semua orang. Ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kita. Supaya semua orang bisa hidup damai dan sukacita. Supaya kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Kita harus menjadi seorang murid yang taat pada perintah guru. Supaya apa? Supaya kita itu naik kelas. Ya. Seorang murid, dia harus ada ujian untuk naik kelas. Kalau dia tidak mau ikut ujian, dia tidak akan naik kelas. Ya, ulangan umum lah katakanlah. Seorang itu harus ikuti ujian. Supaya dia lulus. Dari SD ke SMP, ikut lagi ujian untuk SMP ke SMA. Dan naik tingkat. Jadi semua kita itu diproses. Tuhan menguji kita supaya kita naik level. Supaya kita tidak biasa-biasa saja. Tapi kita hidup lebih baik dari hari kemarin. Ya. Jadi komitmen saya, ya, saya terus belajar hidup dalam kebenaran. Supaya damai sukacita itu menjadi bagian kita. Ya. Dan kebenaran itu dimulai dari diri sendiri. Supaya kita juga menjadi contoh bagi semua orang. Terima kasih Pak Andre. Saya kembalikan pada Pak Andre, tuan rumah Zoom siang ini. Pak Andre. Pak Andre. Halo Pak Andre. Oke. Kita akan lanjut pada sesi berikut ya sebelum kita selesai dari ini. Sebelum kita selesai. Masih dengar saya, Bu? Halo? Halo, masih dengar Pak. Masih dengar. Oke, ya.
Kita akan masuk dalam sesi berikut untuk kita doa. Ini doa untuk kebutuhan pribadi katakanlah, ya. Iya. Selain daripada doa yang umum, untuk doa kita pelayanan, kesehatan, ya. Kita semua ini sudah umur ya, sudah senior ya, sudah umur yang usianya lanjut ya. Dari keadaan kita masing-masing kita dalam keluarga, dalam jemaat, dan kita doakan juga untuk beberapa teman-teman kita yang sakit. Itu ada Pak Ngapurono di Pati, di Tayu, kemudian Pak Usman yang Putus suaranya Pak Karel ya. Tes 1 2 3. Putus suaranya Pak Karel. Halo. Bu Sri bisa dengar suaranya Pak Karel kah? Bisa Pak, bisa. Saya dengar Pak, saya. Dengar suaranya Pak Karel kah? yang lain mungkin Dengar Pak. Putus-putus saya dengarnya. Iya, agak putus memang sih. Iya. Sinyalnya kali Pak. Sinyalnya di Surabaya apa hujan ya Pak Karel di sana? Halo. Mati malah Pak. Hilang lagi dia. Hilang ya. Bu Sri udah diketok ke ya. Oke. Bu Sri Utami sudah baca sistem skor saya, ada kan? Belum Pak, belum. Oh ya, itu caranya sharing firman Tuhan tuh saya permudah pakai sistem skor namanya. Skor itu SKOR. Nah, itu nanti dibaca supaya menarik sekali untuk sharing firman Tuhan tuh dengan sistem skor SKOR. S itu apa nanti dibaca ya. S itu apa, K itu apa, O itu apa, R itu apa. Jadi itu mempermudah kita untuk sharing firman Tuhan. Iya, Pak. Jadi Pak Karel tadi hilang mungkin sinyalnya Pak Karel. Pak Karel tidak kedengaran. Ya, sinyalnya. Ya, sekarang dengar Bu ya. Ya. Leto. Ah, sekarang bagus sekarang. Sekarang oke sekarang. Oke ya. Ya. Kita akan doa bersama Bu. Kita tinggal berempat ini ya. Iya. Iya Pak. Tinggal berempat ya. Oke. Saya mohon Ibu Sri Utami bisa doakan untuk kita Bu. Oke Pak. Untuk kita berempat. Ya. Doakan itu Pak Usman Hadi itu loh. Apa dia minta didoakan tadi? Apa dia punya sakit, Pak. stroke? Sakit Pak? Stroke dia. Ya. Pak Usman Hadi. Pak Usman Hadi dari Gresik tadi. Ya. Mari kita berdoa Bapak, Ibu. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Sungguh besar kasih-Mu buat kami semua pada siang hari ini Tuhan, karena Engkau mempertemukan kami melalui Zoom ini. Walaupun kami tidak begitu lancar hubungan kami, namun kami percaya Roh Kudus Engkau menjadi Allah kami yang kami andalkan, yang selalu menuntun kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menerangi hati kami, menerangi kegelapan pikiran kami. Amin, amin. Kami kepada jalan-Mu Yesus. Olah jalan kebenaran dan hidup kami Tuhan. Di luar Tuhan tidak apa-apa kami ini. Kami percaya Tuhan, kami orang beruntung. Kami yang paling puji di dunia ini karena kami memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Yang selalu setia menjagai kami, bahkan menuntun kami untuk menuju kepada jalan kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau sudah memakai hamba-hamba-Mu, Pak Andre, yang lainnya kami semua Bapak, untuk bisa saling bertukar pikiran akan kebenaran firman Tuhan yang membawa proses kebaikan buat kami. Kami percaya tangan Tuhan mereka-rekakan yang baik buat kami semua. Dan izinkanlah kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Usman Hadi yang ada di Gresik. Beliau saat ini butuh pemulihan Tuhan karena mengalami stroke.
Mungkin karena usia, karena keterbatasan tubuh yang lemah, namun kami percaya firman-Mu yang penuh kuasa Tuhan, yang Tuhan firmankan di dalam Yohanes 11 ayat 4, bahwa sakit penyakit itu tidak membawa kepada kematian, tetapi membawa supaya nama Tuhan lebih dimuliakan. Kami percaya Bapak Usman Hadi akan Tuhan pulihkan melalui obat-obatan, melalui herbal, melalui sarana, tempat tidur, atau alat lainnya yang digunakan. Semuanya hanya sarana, tetapi kuasa darah-Mu Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan keadaan. Dan siapapun yang dalam sakit penyakit, mungkin karena suatu keterbatasan, mungkin kelelahan tubuh karena umur yang semakin tua Tuhan, atau mungkin ada gangguan-gangguan pencernaan atau apapun juga ini penyakit tubuh kami. Kami percaya Yesus, darah-Mu yang kudus menyucikan, mengampuni, dan menyembuhkan kami. Demikian pula Tuhan, ada sakit penyakit yang secara rohani kami alami, ada kekecewaan, ada kekhawatiran, ada ketakutan Tuhan. Namun kami percaya Yesus, Engkau yang memerdekakan kami. Firman-Mu yang kudus boleh kami dengar dan menjadi daging di dalam kehidupan setiap kami Bapa, karena Engkau menyediakan apa yang tidak kami dengar, bahkan tidak kami lihat, bahkan tidak kami pikirkan sekalipun, itu yang Kau sediakan buat kami Bapa. Amin, amin. Anak-Mu ini mengerti tentang Tuhan, kami lebih membutuhkan Tuhan, kami punya rasa haus akan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami semakin menjadi perkenanan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Andre yang sudah memiliki ini Tuhan, Zoom ini atau persekutuan ini Tuhan. Pak Andre juga para krunya pastinya membutuhkan firman dan kuasa Tuhan. Amin. Untuk terus menopang dan mendukung, menguatkan dalam upayanya supaya nama Tuhan diperdengarkan, kuasa Tuhan bisa dirasakan di seluruh bumi ini. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan lawatan Tuhan. Melalui acara ini banyak yang semakin membutuhkan Tuhan. Dan amin, amin. Menerima mujizat-mujizat Tuhan. Apapun yang kami hadapi, yang kami sedang alami Tuhan, ini membentuk kami untuk lebih diperbaharui setiap hari kami di dalam Tuhan Yesus. Kami yakin akan firman-Mu, walaupun tubuh kami semakin tua, semakin lemah, semakin terbatas. Namun roh jiwa kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Kami percaya firman itu boleh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami semua tidak sebutkan namanya, Engkau hadir di setiap pribadi kami, Tuhan. Selalu menuntun kami kepada jalan jatuh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni apabila di dalam kami bersekutu ada banyak hal yang kurang menjadi berkenanan Tuhan. Engkau ampuni Tuhan, bahkan Engkau menyucikannya dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Kami serahkan kembali. Monggo. Oke. Terima kasih Bu Sri Utami, Maksi. Terima kasih Pak Karel. Ya. Sudah bergabung di Zoom ini. Ya, kita kembali bergabung untuk besok pagi, besok siang aja. Ajak juga Bu Sri Utami, teman-temannya ya. Boleh diajak ya, juga. Nggak apa-apa. Oke. Iya Pak, kami mohon maaf Pak sebelumnya itu ada jadwal kontrol Pak. Saya habis operasi mata, besok pagi saya harus kontrol itu jam 12. Tapi saya akan lewatkan, tapi hanya ikut beberapa menit ya Pak ya. Jam 1 sampai nggak apa-apa. Iya. Nanti saya akan ke rumah sakit untuk kontrol. Ya. Dan hari Rabunya saya kontrol dalam. Jadi ada 2 hari yang besok itu agak kurang bisa saya ikuti. Terima kasih Bapak. Tapi